Bertemu kembali dengan saya. Dalam tayangan film tadi, kita disuguhi bagaimana kecerdikan strategi Sun Tzu dalam menjalin hubungan simbiosis mutualisme dengan para pedagang. Tetapi bukan soal kecerdikan strategi itu yang ingin ditekankan di sini, melainkan gambaran dendam Cixi yang sudah berurat akar selama 20 tahun. Bahkan karena dendamnya, walau sudah meninggal, Cixi bermaksud membongkar kuburan Raja Chu dan menyeret mayatnya. Cixi merasa hidupnya hanyalah untuk membalaskan dendam tersebut. Tidak ada kehormatan atau makna lain selain terbalasnya dendam kesumat. Pemirsa, cita-cita memberikan kekuatan atau dorongan yang sangat besar. Cita-cita mendrive seseorang menuju impiannya. Dan dendam adalah sebentuk cita-cita yang negatif. Dendam mampu memberikan energi yang luar biasa besar. Tetapi juga membutakan mata, mematikan perasaan, dan melenyapkan akal sehat. Dendam selalu mendorong orang untuk menyakiti, menghancurkan, bahkan memusnahkan pihak lain tanpa pandang bulu. Tetapi ingat, yang sangat berbahaya dari dendam adalah kemampuannya untuk menciptakan dendam balasan. Dendam yang terlampiaskan akan melahirkan dendam kesumat baru di pihak yang dihancurkan. Anak keturunan atau siapapun yang terkait akan melanjutkan dendam dan bersumpah membalaskan dendam tersebut. Seperti lingkaran setan yang tidak berujung pangkal. Satu-satunya buah dendam hanyalah samudera kepedihan yang tidak bertepi. Tetapi hingga detik ini pun masih banyak kebrutalan tidak berkemanusiaan yang melahirkan dendam-dendam baru. Pemirsa, alangkah indahnya jika keseluruhan energi dan pikiran kita difokuskan bukan untuk melampiaskan dendam, tapi dicurahkan untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat, baik untuk diri pribadi kita maupun orang lain. Alangkah damainya Republik ini jika setiap dari kita ikut serta berlomba-lomba melakukan kebaikan demi membantu orang lain di sekitar kita yang menderita. Mari bersama-sama kita hilangkan dendam antar golongan, suku, agama, ras, ideologi, atau keyakinan politik. Sesungguhnya kita dipersatukan dalam tindakan kebaikan. Demikian dari saya, Andri Wongso. Salam sukses luar biasa. Bertemu lagi dengan saya, Andri Wongso. Pada zaman Sun Tzu, 2400 tahun yang lalu, berlaku prinsip Sa Ren An Ren, Yi Zhan Zi Zhan, yang berarti membunuh demi membasmi kezaliman, melakukan perang untuk mencegah perang. Manusia saling membunuh dengan keji, dengan berbagai alasan, demi keadilan, demi perdamaian, demi ambisi. Para penguasa saling membunuh demi kekuasaan. Lebih baik membunuh lebih dulu daripada dibunuh. Konsep keras seperti ini tidak mungkin bisa diaplikasikan dalam kehidupan zaman yang beradab seperti sekarang ini. Dalam konteks keterpurukan bangsa kita saat ini, ada musuh yang harus kita perangi. Musuh yang berada di dalam diri kita sendiri, yaitu kemiskinan mental dan moralitas yang membelenggu diri kita. Apa itu kemiskinan mental? Kemiskinan mental adalah cerminan dari sikap hidup manusia tidak bertanggung jawab, tidak disiplin, tidak punya percaya diri, malas, pesimis, iri melihat orang lain berhasil, takut menghadapi tantangan, tidak mau belajar, serta sikap negatif lainnya. Inilah peperangan yang harus kita hadapi saat ini. Jika kita mau survive, memperoleh kesuksesan hidup yang lebih bermutu, satu-satunya jalan harus bebas dari kemiskinan mental dan memiliki kekuatan berupa kekayaan mental. Tanpa kekayaan mental, tidak mungkin kita bisa sukses. Apakah kekayaan mental itu? Kekayaan mental adalah cerminan sikap hidup manusia yang optimis, penuh tanggung jawab, bisa dipercaya, konsekuen, mau bekerja keras, tahan uji, ulet, disiplin diri tinggi, haus untuk belajar hal-hal yang baru, mudah bergaul, toleran, antusias, dan sikap positif lainnya.
Kalau saya, Anda, dan kita semua mampu membangun kekayaan mental dengan praktek di kehidupan setiap hari, setiap waktu, di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat lainnya, maka perlahan tapi pasti akan berdampak pada perubahan sikap laku masyarakat di sekitar kita. Dan perubahan masyarakat akan membawa dampak semangat kebangkitan bagi kemajuan bangsa dan kemakmuran negara. Mari bersama-sama kita bunuh kemiskinan mental, bangun kekayaan mental, dan raih kesuksesan. Demikian dari saya, kita bertemu setelah tayangan film berikut ini. Hanya Jenderal Fukai dan 5.000 prajuritnya. Mereka cari mati. Ayo serang! Ayo serbu! Serbu! Ayo! Terus! Maju! Jumpa lagi dengan saya, Andri Wongso. Dari tayangan film tadi, kita disuguhi kekejaman demi kekejaman dari sebuah kekuasaan yang dipakai untuk melampiaskan dendam dengan begitu keji. Dan sudah pasti, membalas dendam selalu berarti menciptakan dendam-dendam baru yang tidak berkesudahan. Pelampiasan dendam akan memunculkan dendam baru yang tidak kalah kejinya. Mungkin sudah menjadi sifat manusia yang gampang sekali mabuk kekuasaan. Mengalahkan atau menaklukkan musuh dianggap sebagai pintu untuk berbuat apa saja sekehendak hati dan tanpa mengenal batas. Sekalipun perbuatan tersebut telah melanggar batas-batas moral dan peri kemanusiaan. Titah raja di puncak kekuasaan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Sekalipun bantahan itu mengandung kebenaran, kita seharusnya bisa mengambil hikmah dari kisah seperti ini. Dalam kehidupan nyata, kita dapati yang namanya kesuksesan, popularitas, atau kekayaan melalui perjuangan yang gigih. Siapapun bisa meraih hal-hal yang sangat menggoda itu. Tetapi harus diingat, sama seperti sifat kekuasaan, maka kesuksesan, popularitas, ataupun kekayaan itu sifatnya seperti pedang bermata dua. Bisa membawa kebaikan, tetapi bisa pula membawa petaka bagi mereka yang memilikinya. Semua itu tergantung pada kualitas mental orang tersebut. Kita ambil contoh saat Mike Tyson berada di puncak kejayaannya. Sayang sekali, kesuksesan yang diraihnya dengan pengorbanan yang besar tidak diimbangi dengan kualitas mental. Akhirnya Mike Tyson terperosok dalam kasus-kasus yang menyulitkan hidupnya, sekaligus memudarkan nama besar yang pernah digenggamnya.
menguatkan pada sebuah kata mutiara yang saya buat. Sebuah kesuksesan tanpa didukung oleh kepribadian dan mental yang positif, maka akan rapuh dan mudah runtuh. Sukses, nama besar, dan kekuasaan disikapi secara berbeda menurut kualitas mental yang dimiliki seseorang. Bagi mereka yang bermental miskin, kekuasaan, sukses, dan nama besar bisa membuatnya lupa diri, sombong, paranoid, atau penyakit-penyakit mental lainnya. Tetapi bagi mereka yang bermental kaya, kekuasaan, sukses, dan nama besar disikapi sebagai sesuatu yang tidak abadi. Sebab itu, mereka menggunakannya untuk menciptakan lebih banyak kebaikan yang mendatangkan inspirasi dan motivasi bagi orang lain. Demikian dari saya, salam sukses luar biasa. Jumpa lagi dengan saya, Andri Wongso. Dalam bab keempat dari 13 bab strategi perang Sun Tzu menegaskan, Pu Gosen Cai Ji, Gosen Cai Ti. Bisa diartikan, kita tidak akan kalah karena memiliki faktor kekuatan yang lebih besar daripada yang dimiliki oleh lawan. Dalam dunia bisnis yang makin kompetitif seperti sekarang ini, dalam tahun-tahun mendatang, saya rasa semua perusahaan pasti tidak terlepas dari 6 hal berikut ini. Pertama, masalah produk. Semua perusahaan akan berlomba-lomba membuat inovasi supaya bisa menciptakan produk-produk baru yang lebih unik, memiliki keunggulan komparatif di bidang produk yang sudah ada, mempunyai kualitas lebih bagus dan disukai atau dibutuhkan konsumen. Ini terjadi terutama pada mass product yang diproduksi dalam jumlah besar. Kedua, masalah price atau harga. Semua perusahaan akan berusaha memformulasikan harga produk yang menarik perhatian konsumen, sehingga produk yang dikeluarkan memiliki daya saing yang tinggi dari sisi harga. Ketiga, masalah delivery atau penyampaian produk ke konsumen. Semua perusahaan akan berlomba-lomba supaya dapat menghantarkan produk ke konsumen dengan cara secepat-cepatnya serta dengan biaya yang seefisien mungkin. Keempat, masalah place atau lokasi. Semua perusahaan juga berlomba-lomba supaya produknya dapat mengcover wilayah seluas mungkin, baik kota besar maupun kota kecil. Kelima, masalah promotion. Semua perusahaan beradu strategi untuk menciptakan program-program promosi yang efektif untuk menjangkau dan menancapkan merek mereka ke benak konsumen. Keenam, service atau pelayanan, di mana semua perusahaan memberikan pelayanan sebaik mungkin supaya mampu menciptakan loyal customer. Kalau semua perusahaan sudah sama-sama melakukan 6 poin tadi, maka sekarang semua tergantung pada diri kita sendiri. Bagaimana membangun fighting spirit yang luar biasa untuk berani bersaing habis-habisan. Karena di medan persaingan, setiap pelaku bisnis dituntut memiliki mental struggle sekuat baja. Mental struggle adalah mental para pejuang sejati yang pantang menyerah sebelum tujuan tercapai. Kalau kita mampu membangun kekuatan mental struggle secara konsisten terus-menerus, maka kita akan bisa memenangkan setiap persaingan dan memperoleh kemenangan, kejayaan, dan kesuksesan yang optimal. Demikian dari saya, selamat menyaksikan.
Berhenti. Jesse, Poppy, sekeliling makam sudah diblokir oleh pasukan kita. Semua sudah diatur. Silakan berangkat. Jesse, ayo naik. Adalah hak. Jumpa lagi dengan saya. Dalam tayangan film tadi, kita disuguhi sebuah siasat pengelabuan yang luar biasa cerdik. Yaitu saat Sun Tzu mengutus anak dan menantunya bersama rombongan kecil menuju sebuah tempat. Dengan kreativitas tertentu, rombongan kecil tadi tampak berkesan sebagai rombongan pasukan dalam jumlah besar. Akibat siasat pengelabuan tersebut, pasukan lawan terkecoh dan strategi perang mereka menjadi kacau. Dalam bisnis modern, strategi pengelabuan ini bekerja melalui pengalian perhatian secara halus untuk menarik perhatian target pasar. Di sini, seorang perancang strategi pemasaran harus bisa menciptakan instrumen-instrumen tertentu dalam bentuk servis, nilai tambah, dan persepsi yang membuat konsumen merasa diuntungkan atau mendapat lebih banyak manfaat. Ambil contoh, di pasaran ada dua produk makanan kecil dengan bahan dan rasa yang relatif sama. Produk yang satu dikemas ala kadarnya sehingga harganya harus murah dan konsumen membeli terutama karena pertimbangan murahnya harga. Sementara produk kedua dikemas dengan lebih menarik dan desain yang kreatif, serta ditopang iklan yang bercitra produk eksklusif. Kita bisa tebak, citra produk yang tinggi dan berkualitas akan mendominasi benak konsumen. Hasilnya, konsumen tidak keberatan membayar harga lebih mahal untuk produk yang bahan dan rasanya tidak jauh berbeda. Hal yang hampir sama juga terjadi dalam kasus pemasaran paket-paket produk dengan cara menggabungkan beberapa item produk. Kemudian dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan pembelian persatuan. Di sini, produsen merangkai satu produk tertentu yang eksklusif dengan produk-produk pelengkap lainnya. Dan kemudian menetapkan harga yang tampaknya lebih murah. Inilah penerapan strategi pengelabuan yang kreatif. Konsumen tidak merasa dirugikan, tetapi justru merasa diuntungkan. Ini berbeda sekali dengan siasat pengelabuan negatif, di mana kemasan yang menarik dipakai untuk membungkus produk bermutu rendah atau malah produk kadaluarsa. Jika pengelabuan kreatif membuat konsumen puas dan loyal, maka pengelabuan negatif membuat konsumen kecewa, merasa ditipu, dan akhirnya pergi meninggalkan produk kita untuk selamanya. Pemirsa, jika kita berorientasi pada bisnis jangka panjang, maka kita harus menggunakan siasat pengelabuan yang positif dan kreatif agar bisnis kita tetap eksis dan lebih sukses. Demikian dari saya, salam sukses luar biasa. Jumpa lagi dengan saya, Andri Wongso. Dalam bab ke-13 strategi perang Sun Tzu, dibahas tentang pentingnya Yongjian, yaitu penggunaan agen rahasia. Sebab, salah satu kunci utama memenangkan peperangan adalah mengetahui kekuatan dan kelemahan pihak lawan lewat spionase. Menurut Sun Tzu, ada 5 jenis agen rahasia. Pertama, Xiangjian atau agen lokal, yaitu orang biasa dari negara musuh yang dipekerjakan sebagai mata-mata. Kedua, Neijian atau agen di dalam, yaitu pejabat musuh yang dipakai sebagai mata-mata. Ketiga, Fanjian atau agen ganda, yaitu mata-mata musuh yang dikaryakan sebagai mata-mata kita. Keempat, Sijian atau agen mati, yaitu mata-mata kita sendiri yang sengaja diberi informasi palsu untuk mengelabui musuh. Dan kelima, Shenjian atau agen hidup, yaitu mata-mata kita sendiri yang kembali dengan selamat dari wilayah musuh dengan membawa informasi. Sejak 2400 tahun yang lalu, penggunaan mata-mata sebagai penyedia informasi tidak diragukan lagi peranannya dalam menunjang kemenangan. Zaman sekarang, strategi mata-mata juga berlaku
di dunia bisnis yang kita kenal dengan istilah marketing intelijen. Di abad informasi sekarang ini, agar kita mampu mengembangkan potensi secara maksimal dan konsisten, jelas kita harus memiliki kreativitas dan ketajaman seorang agen rahasia dalam mengendus maupun menemukan informasi yang penting dan perlu. Mengapa informasi begitu penting bagi individu-individu yang ingin maju? Sebab kita semua hidup dalam suasana kompetisi yang semakin ketat. Bill Gates, bos Microsoft, manusia terkaya di dunia, menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Business at the Speed of Thought. Buku ini menyebutkan bahwa saat ini informasi diibaratkan sebagai darah manusia. Jika ingin bergerak dengan cepat, jangan kekurangan darah. Pemirsa, di era informasi ini, kita dituntut bekerja lebih keras, lebih semangat untuk mencari dan menguasai informasi yang tersedia. Bagi siapa yang bisa menguasai, mengelola, dan memanfaatkan informasi dengan kecepatan tinggi, dialah yang akan survive dan mampu menciptakan sukses yang spektakuler. Demikian dari saya, selamat menikmati. Sejak awal aku telah berprinsip, jangan lakukan perang berkepanjangan, jangan menduduki daerah musuh terlalu lama. Menduduki daerah musuh terlalu lama seperti ini sangat menguras energi pasukan kita. Dengan begitu, pasukan kita menjadi lelah. Mereka dalam kondisi tegang. Dan kondisi mereka tidak siap tempur. Menarik pasukan tanpa sempat bertempur dengan mereka, itu sangat memalukan. Kita akan ditertawakan oleh para adipati. Baginda, sudah hamba uraikan sebelumnya. Tujuan kita menaklukkan negeri Chu adalah demi melaksanakan amanat para adipati.
Hanya Jenderal Fukai dan 5.000 prajuritnya. Mereka cari mati. Ayo serang! Ayo serbu! Serbu! Ayo! Terus! Maju! Fukai bertindak tanpa titahku. Kurang ajar dia. Baginda, pasukan Fukai hanya 5.000 prajurit. Jika tidak diberi bantuan, pasukannya akan terbasmi habis oleh pasukan Chu. Dia sendiri yang cari mati. Tarik pasukan! Jika Baginda bersikeras tidak menolong Fukai, Sun Wu akan mengundurkan diri sebagai panglima besar negeri Wu dan bunuh diri. Baginda, keadaan sudah terlanjur gawat. Kita harus kompak, Baginda. Baginda, Serbu! Berhenti! Bala bantuan kita datang. Pasukan kita datang. Serang kembali! Serang! Tarik pasukan! Jenderal, dengan kepala ini hamba bebas hukuman. untukmu. Lapor Panglima Sen, Jenderal Nangwa telah menyeberangi Sungai Han mengejar pasukan Wu, tapi terjebak di wilayah pegunungan Poci. Sekarang mundur ke kota Ying. Apa? Nangwa manusia celaka kau. Pasukannya sekarang dalam bahaya. Perlukah kita memberi bantuan? Pasukan Nangwa terdesak terus. Sun Wu terus merangsek ke kota Ying. Memberi bantuan kepada Nangwa sekarang sudah tidak keburu. Jarak lokasi kapal perang Wu hanya 1 hari. Tanggung jika kita berbalik arah. Tidak. Kita tetap mengancam membakar kapal mereka untuk memaksanya menang. Berhenti! Jesse, Poppy, sekeliling makam sudah diblokir oleh pasukan kita. Semua sudah diatur.
Silakan berangkat. Cesi, ayo naik. Adalah hakku untuk membalas dendam. Kenapa aku harus sembunyi-sembunyi? Cesi, kau perlu tahu, cara membalas dendam melanggar tata krama dan menimbulkan dampak besar bagi posisi kita. Cesi, jangan bersikukuh. Jenderal sudah bersusah payah membujuk Raja Wu. Ya! Ha! Ya! Ha! Ya! 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 Ha! Ya! 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 Berhenti! Berhenti! Hei! Cesi, kalian berangkatlah. Buka petinya. Wahai Raja Cuping, kau Raja Laknat. Terimalah pembalasanku ini. Aku telah menanti pembalasan ini selama 19 tahun. Kau fitnah keluargaku, kau bunuh ayahku, kau basmi keluargaku secara kejam. Kau paksa aku hidup dalam pelarian, mengalami kegetiran hidup. Tidak terperaikan. Sepanjang hidup, kau beri kelimpangan kemewahan dan juga kehormatan. Aku ingin sekarang, setelah mati, kau alami kesengsaraan dan hinaan. Sejak awal aku telah berprinsip, jangan lakukan perang berkepanjangan, jangan menduduki daerah musuh terlalu lama. Menduduki daerah musuh terlalu lama seperti ini sangat menguras energi pasukan kita. Dengan begitu, pasukan kita menjadi lelah. Mereka dalam kondisi tegang. Dan kondisi mereka tidak siap tempur.
menarik pasukan tanpa sempat bertempur dengan mereka. Itu sangat memalukan. Kita akan ditertawakan oleh para adipati. Baginda, sudah hamba uraikan sebelumnya. Tujuan kita menaklukkan negeri Chu adalah demi melaksanakan amanat para adipati untuk menentang kelaliman negeri Chu. Sekarang tujuan itu telah tercapai. Lalu buat apa kita perang habis-habisan? Aku rasa menguras energi. Pandanganmu masuk akal. Aku tidak sepenuhnya sependapat dengan Jenderal Sun. Ini adalah kesempatan kita untuk menumpas sisa pasukan Chu agar tidak jadi bibit bencana. Lagi pula, harta negeri Chu belum sempat kita angkut habis. Bagaimana kita bisa angkat kaki begitu saja? Aku juga masih ingin menjajal kekuatan mereka. Di sebelah utara, di mana titik pertahanan kita? Di kota Se, wilayah utaranya padang rumput, pasukan mudah memanuver. Di dekatnya juga ada bukit-bukit terjal. Dengan begitu, pasukan akan mudah bertahan. Itu yang di dalam kitabmu disebut sebagai medan kunci. Medan kunci. Mudah menyerang, sekaligus bertahan. Bukankah begitu? Benar. Hamba bersedia memimpin pasukan menuju ke kota Se. Tidak. Kau panglima besar, tempatmu di kota Ying. Fukai, kau saja yang pergi. Jenderal Sun, aku siap untuk mengemban tugas. Baiklah. Aku beri kau 7.000 prajurit. Poppy, percepat pemindahan harta kota Ying. Siap. Sudah ditambah 11 kapal. Dipimpin langsung oleh Jenderal Chuan Yi. Jesse, bagaimana stok pangan? Negeri Chu dilanda kekeringan lagi. Panen mereka sangat terbatas. Kita hanya bisa mengandalkan para saudagar. Dengan kebakaran gudang mereka, kondisi kita juga parah. Poppy, jual lagi sebagian harta rampasan kita. Baik. Beli pangan dari para saudagar dengan harga berapapun yang mereka minta. Hamba mengerti. Berhari-hari perjalanan kita, akhirnya sampai juga di kota Ying ini. Semoga kali ini pangan kita dibeli oleh pasukan Wu dengan harga yang tinggi. Kesempatan kita lebih banyak. Kabarnya perang akan meletus lagi. Para wanita yang kita bawa, semoga saja bisa dijual secepatnya. Dalam kondisi seperti sekarang ini, kita dapat keuntungan